ada di satu sisi peralihan. Kan kalau kita bicara lex temporis delicti, bahwa suatu tindak pidana itu akan diadili menggunakan aturan yang berlaku saat tindak pidana itu dilakukan. Tapi lex temporis delicti itu dibatasi lex favoreo. Itu pasal 3 KUHP. Nah, kita akan bahas pelan-pelan di situ. Dan ini KUHP ini diajarkan 1 semester, Pak. Kan enggak mungkin ya, 15 menit. Nanti saya tolong diingatkan Pak moderator, 15 menit, maka saya catatan singkat ini, saya beri catatan singkat, sebenarnya isinya 150 slide. Tapi saya del karena apa? Tadi betul yang disampaikan Pak dari Pengadilan Tinggi, saya ikut menjadi tim pengajar yang sampai 6 batch itu. Jadi bersama Bapak Hakim 6 batch, ada 6 kelas paralel, yang satu kelas paralel itu 500 hakim ya. Saya hanya ngajar bab tindak pidana saja, yang lain tidak, itu pun lama begitu. Nah, memang yang dari pengacara kok masih adem-adem saja. Kebetulan Pak Kukuh dari Gresik yang mengawali, karena kejaksaan Badiklat itu mulai awal gitu. Saya terlibat di beberapa kegiatan Badiklat kejaksaan dan beberapa kejari. Polisi pun juga sudah, kemarin Bitkum, Polda Jatim. Nah ini sekarang adalah dari advokat. Nah next, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin kembali begini. Next, saya hanya ingin ngomong begini ya. Kalau Anda lihat KUHP kita sekarang itu kan yang kiri itu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indië. Itu sudah nggak sama lagi dengan aslinya Wetboek van Strafrecht. Jadi KUHP Belanda kita ya, KUHP Belanda itu sekarang sudah berubah sama sekali. Salah satunya apa? Salah satunya KUHP Belanda itu ngomong ketiadaan pengaruh agama tertentu. Kalau kita KUHP yang kita pegang itu masih kuat pengaruh kanoniknya, sehingga ada pasal overspell. Kalau Belanda itu sudah dicabut lama, karena negara tidak boleh hadir di ranjang-ranjang rakyatnya. Bahasanya orang Belanda begitu. Tetapi di kita, nanti saya tunjukkan perluasan delik perzinahan, kohabitasi dan seluruhnya. Jadi kita ibaratnya itu kalau Indonesia ke sana, ya Belanda sudah ke sana. Jadi sudah sangat berbeda walaupun sistemnya sama. Kita bicara dekolonialisasi, konsolidasi, adaptasi sama demokratisasi. Ini terlihat misalnya adaptasi. Perkosaan itu sudah berkembang. Perkosaan itu masukkan ke lubang hidung itu masuk, Pak. Nanti kita lihat pasal-pasal ini. Perkosaan itu tidak lagi didefinisikan seperti perkosaan dalam kita pahami sekarang, harus ada penetrasi. Jadi itu berkaitan dengan perkembangan adaptasi ajaran modern terkait kejahatan-kejahatan tertentu. Nanti akan kita lihat. Kemudian konsolidasi hukum pidana, kodifikasi terbuka terbatas. Next. Ini kadang saking banyaknya itu saya mau mulai yang mana. Tapi saya katakan begini, tolong dipahami bahwa KUHP yang lama melihat penjahat itu setan. Jadi KUHP yang sekarang kita pegang itu penjahat itu setan. Setan diapakan? Setan yo dirajam, apapun lah teori pembalasan. Tapi KUHP kita sekarang ini melihat penjahat itu orang sakit. Kalau orang sakit diapakan? Disembuhkan. Makanya ada konteks pendekatan dader strafrecht. Ada alternatif pemidanaan. Penjara sebisa mungkin tidak dijatuhkan. Sehingga untuk kejahatan-kejahatan yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi, kalau memang kejahatan di bawah 5 tahun itu mesti ada alternatif pengawasan kerja sosial, tentu teman-teman penyidik di awal jangan asal main tahan. Karena paradigma hakim sebisa mungkin penjara tidak dijatuhkan. Nah ini paradigma pemaafan hakim, paradigma sebisa mungkin penjara tidak dijatuhkan. Kemudian dari awal mainnya main tahan. Nah itu kuhapnya nanti akan berbicara di situ bagaimana judicial scrutiny itu dalam konteks upaya paksa itu nanti akan diatur di situ terkait dengan upaya-upaya penahanan. Kuhapnya sudah baca Pak, sudah. Tapi kita KUHP dulu ya, biar acaranya berbeda. Nah next. Nah ini beberapa keunggulan KUHP baru. Tadi sudah disampaikan, tapi saya ingin ini kan pertanggungjawaban pidana korporasi ini penting. Jadi besok itu pencurian bisa korporasi, penggelapan bisa korporasi, sehingga ada pertanyaan teman-teman penyidik di Telantas, kalau ada sopir bis sudah berkali-kali lapor kepada perusahaannya bis ini tidak layak, terus kemudian bosnya diam saja, tetap dikasih delivery order ngangkut penumpang ke Batu sehingga remnya blong, nabrak orang sampai mati, kira-kira mesti kan yang dipasang
di ketentuan untuk pengemudinya kealpaan menyebabkan matinya orang, kan begitu kan? Tahun depan korporasinya bisa kena. Ketika seorang sopir truk ya dikasih delivery order yang odol, over dimensi, overload, terus kemudian karena odol itu kemudian ngasih salam tempel ke jembatan timbang, suap itu tidak hanya kepada sopir truknya, tapi perusahaannya bisa dikatakan menerima suap. Karena keputusan untuk menyuap itu tidak murni dari sisi pengemudi, tapi dilakukan karena sistem di perusahaan memaksa dia untuk melakukan itu. Karena dia hanya dikasih duit satu kali angkut, hanya dikasih apa? Kalau mau tidak mau harus ngangkut yang over dimensi, sehingga yang bisa dilakukan hanya menyuap. Kalau enggak kan enggak jalan bro. Nah itu. Jadi kalau mau melaporkan besok jangan hanya melaporkan direkturnya, termasuk PT-nya, termasuk CV-nya. Dan secara teori semua tindak pidana yang non adresatnya setiap orang itu bisa dilakukan oleh korporasi juga. Sehingga kan penting kapan menentukan korporasi dianggap melakukan tindak pidana, kapan menentukan mens rea korporasi. Di pasal di KUHP itu ada semua. Terus kemudian mengutamakan pidana pokok ini yang tentang pemidana saya skip saja. Terus kemudian nanti akan diatur terkait dengan strict liability sama vicarious liability walaupun tidak pidana tertentu, pengakuan hukum yang di masyarakat sama kriminalisasi tindak pidana baru. Next. Nah, ini sistematikanya, yang kiri itu yang lama, yang kanan itu yang baru. Pasalnya lebih banyak karena KUHP kita itu menganut legisme. Legisme itu teori-teori yang sekarang ngomong perdebatan itu dipositifkan jadi pasal. Jadi kita nggak usah berdebat apa itu permulaan pelaksanaan, apa itu perbuatan persiapan dalam percobaan, semua ada pasalnya. Jadi orang akan lebih mudah memahami sistem dalam KUHP. Plus KUHP itu ada penjelasannya langsung di bawahnya. Kalau sekarang kan kita ngomong memori vantuliting, yang baca kan terbatas. Bener nggak bosok Belanda nih guru? Kan begitu kan? Saya berapa kali orang mengatakan menurut terjemahan Belanda ngomong begini, padahal nggak gitu maksudnya. Kan begitu kan? Nah, next. Nah, ini ya buku 1 KUHP. Ini penting. Salah satunya bicara dualisme, actus reus sama mens rea. Itu ngomong dualistis itu gitu kan. Jadi itu mempermudah kejaksaan sebenarnya untuk memformulasikan dakwaan. Karena kalau kita ngomong actus reus berarti kan dakwaan itu akan menguraikan bestandel deliknya kan, unsur-unsur delik kan. Ada unsur, ada elementen. Jadi kan begitu konsepnya. Jadi unsur-unsur yang tertera dalam pasal itu yang akan diuraikan. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya nanti terpisah, tapi tetap harus diuraikan. Jadi dalam konteks pertanggungjawaban pidana itu tetap harus dimunculkan. Ada beban dari mulai di tingkat penyidikan. Ini mens rea-nya di mana ini? Itu harus ada. Ya, next. Nah, next ini aja. Nih, kodifikasi terbuka terbatas. Karena sudah kadung banyak undang-undang di luar KUHP, mau dijadikan satu di KUHP kebanyakan, akhirnya diputuskan hanya 5 tindak pidana ini yang dipilih untuk masuk ke bab 35 buku 2. Apa saja? Next. HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, narkotika. Sehingga nanti 2 Januari ketika ditanya apa itu lex specialis? Lex specialis itu adalah buku 2 KUHP bab 35 dan ketentuan pidana di luar KUHP. Itu lex specialis. Kalau sekarang itu kan ngomong lex specialis ketentuan pidana di luar KUHP, baik undang-undang pidana maupun undang-undang bersanksi pidana. Di tahun depan ngomong lex specialis bab 35 buku 2 sama ketentuan pidana di luar KUHP. Next. Nah, ini yang penting, saya kasih contoh nih. Pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 13 itu diambil alih menjadi pasal 603 dan seterusnya di ketentuan bab 35. Tapi tolong dibaca ketentuan peralihannya. Nggak ngefek blas. Maksudnya nggak ngefek itu dia tidak terikat pada ketentuan buku 1, terutama untuk percobaan, permufakatan jahat beserta kewenangan-kewenangan yang dimiliki dalam penegakan hukum. Jadi tidak masalah, itulah kenapa harus sebagai lex spesialis. Tapi yang lucu yang ini undang-undang narkotika nih.
Jadi kemarin waktu ada sosialisasi ke teman-teman penyidik begitu, saya bilang, teman-teman dari Direktorat Narkotika di mana, gitu kan? Oh banyak. Nah, sekarang siapa yang pegang kasus pakai pasal 111, 112, 114, 116, ternyata banyak kasusnya. Di ruangan itu tuh ada 18 kasus. Saya bilang waktu itu, sampean ganti pasalnya. Karena apa? Karena dalam KUHP itu pasal 111 sampai 126 Undang-Undang Narkotika dicabut, tetapi pasal pengganti pengacunya itu hanya terbatas 112, 113 dan seterusnya. Sehingga saya katakan, kalau Anda punya kasus itu harus diganti, atau nanti Anda yang narapidana, dia tahun depan otomatis dengan pasal itu dia harus keluar. Saya ngomong begitu. Tapi 2 hari setelah itu saya menerima draft RUU penyesuaian pidana. Di RUU penyesuaian pidana itu dikatakan pasal undang-undang narkotika yang tidak diatur tidak jadi dicabut. Jadi aman. Sehingga sebenarnya kan kemarin begini teman-teman jaksa itu, Pak saya punya narapidana sekian Pak, pasal 111, 112 itu kan pasal-pasal favorit ya untuk narkotika kan rata-rata untuk, ya kan? Nah, iya. Sehingga kemudian, nah ini metu, demi hukum metu ini. Atau yang sekarang diproses atau nanti di pengadilan tinggal eksepsi kaitannya dengan next ini dulu. Nah ini pasal 3 ini yang harus Bapak Ibu sebagai advokat pegang. Jaga nih kelalaian dari teman-teman jaksa penuntut umum. Izin Pak Jaksa. Jaga nih Pak Jaksa. Ini karena forumnya di advokat Pak Jaksa izin. Kan saya tadi kalau saya di forum teman-teman jaksa saya kasih jurus yang lain tapi nggak sampaikan dulu. Nah, tolong dilihat pasal 3 ini penting. Pasal 3 itu ngomong begini, dalam hal terjadi perubahan undang-undang setelah suatu tindak pidana. Jadi fase kita kan sekarang itu nih, 2 Januari kan itu. Maka konsep atau norma utamanya itu adalah yang dipasang yang mana? Yang dipasang adalah pasal yang baru. Berarti kan pasal undang-undang atau KUHP yang baru. Tapi itu bukan titik koma, kecuali yang lama lebih menguntungkan. Jadi lex posterior di inferior itu kan ada di situ, tapi kemudian lagi kan lex favoreo. Tetap masangnya adalah undang pasal yang baru. Maka kalau misalnya dengan biasanya tipu gelap, coba dibaca yang menguntungkan antara pasal penipuan lama sama yang baru itu yang mana. Bagaimana mengukur yang lebih menguntungkan? Delik itu kan ada unsurnya kan, nom adresat, bestandel sama sanksi pidananya. Jadi kalau nom adresatnya berarti kan sekarang tidak hanya manusia alamiah tapi juga korporasi. Yang kemarin kan hanya manusia alamiah. Kalau ngomong bestandel berarti kan ngomong unsur-unsurnya. Baik unsur itu sebagai unsur atau sebagai elementen. Kenapa saya ngomong sebagai elementen? Karena salah satunya sengaja itu Anda nggak akan menemukan. Sengaja itu dalam KUHP yang lama dia jadi unsur. Barang siapa dengan sengaja menghilangkannya orang lain. Tapi dalam konsep KUHP baru, sengaja itu dia menjadi elementen, tapi dia menjadi unsur konstitutif. Tetap harus dibuktikan. Nah kan itu beda dengan sifat melawan hukum. Kalau sifat kata melawan hukum itu masuk sebagai sebagai bestandel, sebagai unsur, maka kan dia harus dibuktikan. Tapi kalau dia sebagai elementen, cukup dengan dilakukannya unsur perbuatan yang dilarang sudah terbukti melawan hukumnya. Itu konsep paradigma dualisme itu di situ. Jadi parameternya diperlakukan yang baru kecuali yang lama lebih menguntungkan. Ketika terjadi dekriminalisasi, maksudnya dulu tindak pidana sekarang tidak, proses yang penyidikan, penuntutan, peradilan harus di-drop. Dan ini yang berbeda, KUHP yang lama itu sampai pada terdakwa. Kalau KUHP yang baru sampai pada narapidana. Dan di Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu tidak perlu upaya hukum lanjutan. Demi hukum LP harus segera mengeluarkan. Tidak usah diajukan PK atau apa karena perubahan undang-undang, harus berdasarkan hukum dia harus dikeluarkan. Ya bahasanya narkotika tadi. Tapi untuk ada undang-undang penyesuaian. Jadi sebenarnya undang-undang penyesuaian itu undang-undang revisi, sesuatu yang belum berlaku direvisi kan begitu kan. Nah, ini bicara termasuk depenalisasi, terpidana dilakukan penyesuaian masa hukuman. Kemarin ada pertanyaan nih teman-teman jaksa begitu.
ini sudah limpah, kemungkinan 2 Januari itu pembuktian, sudah kadung pakai pasal 2. Kira-kira nanti itu apakah harus direvisi semua pasalnya atau kita akan ikut pasal 2 atau di next pasal 2. Nih, pasal 2 itu sama unsurnya, cuma yang satu pasal 4, minimumnya kan 4 pasal 2, diturunkan jadi 2. Kalau pasal 3, minimumnya itu 1 dinaikkan jadi 2. Sehingga orang-orang ini terjadi perang anti korupsi ini karena apa? Dari 4 kok jadi 2, kok enak. Yang 1 jadi 1 kok jadi 2. Ini sebenarnya bicara pasal 2, pasal 3 itu kan sebenarnya aneh. Mana genus, mana spesies kan begitu kan? Nek ngomong spesies pasal 3 kok ancaman minimalnya lebih ringan. Sehingga seringkali itu dijadikan, oh berarti kalau kaitannya dengan PNS penyelenggara negara pasal 3 karena minimalnya lebih ringan. Tapi dengan pasal sebenarnya mau nggak mau ya sudah sama saja, pasal 2, pasal 3 sama ya, jadi pasal 603, 604. Jadi dengan ini maka kita lihat, oh ternyata pasal 2 itu lebih berat daripada pasal 603. Jadi basisnya penempatan pasalnya itu yang digunakan tentu yang baru, karena yang lama lebih berat, karena ancaman minimumnya 4 tahun, yang baru 2 tahun. Nah konsepnya di situ. Jadi coba mulai dilihat pasal-pasal yang sering jenengan pegang itu mana yang lebih ringan, yang baru atau yang lama. Jagani tanggal 2 ke depan, nah, gitu kan? Baik. Kembali. Nah, ini kan dari tadi kita bicara hukum yang hidup di masyarakat. Tapi saya ngomong begini Bapak Ibu sekalian. Dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat dengan KUHP itu dia tidak melanggar asas legalitas karena tetap lex scripta. Kenapa lex scripta? Karena harus dibungkus perda. Harus surat peraturan daerahnya. PP itu nanti mengatur perbuatan-perbuatan apa yang menurut hukum masyarakat sekitar itu yang boleh dikriminalisasi menggunakan pasal 2 ini. Dia sudah memberikan rambu-rambu KUHP itu. Berlaku hanya dalam tempat hukum itu hidup. Jadi kan sifatnya kan hanya kedaerahan. Terus kemudian tidak diatur dalam undang-undang ini. Jadi kalau sudah ada ketentuan di undang-undang ini, nggak boleh. Contoh, saya nggak maulah pasal perzinahan itu delik aduan, itu kan zina itu dosa besar, tak bikin delik biasa saja, pakai perda, karena menurut kita zina itu luar biasa jahatnya, nggak bisa, karena jenis kejahatan itu sudah ada dalam KUHP, kecuali Nangro Aceh Darussalam, karena ada MOU Helsinki yang bicara mengenai jadi daerah-daerah khusus itu sepanjang di dalamnya diatur mengenai kebebasan untuk mengatur, maka dia boleh menyimpan. Tapi itu sebenarnya sekat. Kenapa negara itu harus mulai ngatur kohabitasi, ngatur perzinahan? Itu salah satunya karena itu Bapak Ibu sekalian. Karena pembuat undang-undang itu paham, ini gak teratur dalam hukum nasional, daerah itu atas nama hukum yang hidup di masyarakat ngatur itu. Sehingga parameternya adalah tidak diatur dalam undang-undang ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, pokoknya asas-asas universal. Jadi perbuatan-perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan nilai humanisme macam-macam nggak bisa. Terus kemudian sanksi yang diancamkan pun untuk tindak pidana adat itu paling banter 10 juta. Jadi ibaratnya kan misalnya ini diatur sanksi denda adat 15 truk pasir Semeru misalnya. Kalau nggak dibayarkan tadi katanya disangka drop jadi 10 juta atau pengawasan, ya sudah pura-pura esok bayar 25 pasir Semeru kan 10 juta misalnya lebih murah misalnya. Nah itu hukum yang hidup di masyarakat. Yang nanti yang jadi tugas pemerintah daerah itu adalah memastikan bahwa dan tidak semua orang langsung tiba-tiba ngomong masyarakat hukum adat. Ini misalnya di sini tuh jalan apa? Ini jalan apa di sini misalnya? Jalan, misalnya kami dari masyarakat adat Jalan Dr. Wahidin, kan nggak bisa. Tiba-tiba muncul orang yang mengatasnamakan masyarakat adat. Jadi saudara-saudara kita di Tengger, saudara-saudara kita di yang di Jawa Barat itu punya kans besar untuk kemudian menginginkan hukum yang hidup di masyarakatnya
diakomodasi dalam peraturan daerah. Nah itu jadi konteksnya di situ sebenarnya. Ya. Next, ini sudah. Next. Nah, yang ini ngomong tindak pidana. Jadi dipisahkan, ada tindak pidana, ada pertanggungjawaban. Tolong dibaca saja semua. Tapi ingin saya sampaikan begini, KUHP itu sudah ngatur detail. Jadi sebenarnya tanpa ahli pun jenengan pasti bisa akan memahami. Jadi maksudnya apa? Tindak pidana itu kan dimulai dari niat sampai fultuit, delik selesai, ya kan? Setelah niat muncul permufakatan jahat yang bisa dihukum ya. Niat kan nggak bisa dihukum. Naik ke permufakatan jahat. Apa itu permufakatan jahat? Ketika dua orang lebih sepakat untuk melakukan kejahatan cukup, itu bisa dihukum. Hukumannya itu sepertiga. Ya, seperempat masalah kalau dicek. Setelah permufakatan jahat, ada yang namanya persiapan. Persiapan itu sebelum permulaan pelaksanaan. Jadi dia menyiapkan saja sudah menjadi tindak pidana, itu definisinya ada. Dia nilainya setengah kalau nggak salah. Terus kemudian ada yang namanya permulaan pelaksanaan, didefinisikan. Permulaan pelaksanaan itu kan penanda adanya percobaan. Percobaan itu kan maksimal yang dijatuhkan 2/3. Setelah percobaan, delik selesai, 1 kan fultuit. Itu semua ada di sini. Termasuk kita bicara mengenai alasan pembenar. Ini tolong dibaca, alasan pembenarnya sama dan lebih mudah. Karena dalam KUHP itu kan jadi satu pasal. Daya paksa, overmah, ya kan begitu kan? Sama yang satunya lagi itu kan ada satu sebagai alasan pembenar, satu alasan pemaaf. Itu sudah dipisah sama bagian satu ini. Kalau Anda lihat nih, residip sama residip sama pengulangan konkursi itu ada bab tindak pidana. Karena dia bicara mengenai bagaimana penjatuhan sanksi ketika terjadi beberapa perbuatan atau satu perbuatan yang mencocoki beberapa aturan. Next. Ini pertanggungjawaban pidana, ada bab tersendiri. Next. Nah, ini dimulai dari strict, vicarious, kemampuan bertanggung jawab, daya kemudian alasan pemaaf dan seterusnya. Tapi yang penting ini, next. Ada yang namanya kurang mampu dan tidak mampu. Dan karena KUHP kita ini adalah berdasarkan sains, untuk menentukan ahli medis menilai, hakim dapat mengurangi pidananya. Ini ketika kita bicara kurang mampu bertanggung jawab, kurang mampu dan tidak mampu. Dulu kan sebutnya kan dianggap tidak mampu, sekarang dipisah kurang mampu tidak mampu. Apa yang disebut sebagai kurang mampu? Dijelaskan di situ. Skizofrenia, bipolar, depresi. Ini kan lubang ini. Ini depresi Pak, klien saya ini Pak. Bayangkan habis dicerai, rumahnya dibongkar. Ini depresi ini, stres. Nah, tapi ahli medis datangkan, karena ini nanti bisa katakan hakim dapat mengurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Ini kan ruang untuk itu kan, karena di situ ngomong depresi, anxiety, gangguan kepribadian, autis, hiperaktif. Next, satunya tidak mampu bertanggung jawab. Jadi di sini derajatnya lebih berat. Penilaian disabilitas mental dan intelektual itu wewenang ahli dari sisi medis. Jika ahli medis menyatakan adanya keadaan disabilitas mental atau disabilitas intelektual pada terdakwa, wewenang hakim untuk menilai apakah hal itu menyebabkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak ada lagi. Karena ini murni kita bicara mengenai sains. Ruang hakim itu ketika mendengarkan ahli medis itu, maka apakah kemudian mengurangi, kalau kurang mampu tadi mengurangi, kalau yang tidak mampu maka tidak dapat dipidana tapi dikenai tindakan. Sehingga kadang ini yang belum terjawab ini. Kalau ada orang gila, kan begitu kan? Bunuh, dilaporkan ke polisi, kira-kira di BAP enggak? Orang gilanya itu. BAP pertama kan apakah saudara dalam keadaan sehat? Oh gendeng kok ditakut, ya kan begitu kan? Tapi pertanyaannya orang ini dikemanakan? Kalau penyidiknya punya hubungan baik dengan pemerintah kota, kalau di Surabaya diteleponkan Liponsos, Mas, ya kan, tolong Mas, yos kirim rene kan begitu. Tapi kalau misalnya penyidik tanggungan rumah sakit menur, perawatnya bilang, Pak, saya bayar sopo. Kan begitu kan teman-teman penyidik. Tetapi
Kalau kita lihat tindakan yang disampaikan Pak Hakim tadi, menempat orang gila itu manusia loh ya. Kita harus sepakat itu ya. Nggak mungkin orang yang gila itu dianggap rendah derajatnya, tetap manusia. Semua perbuatan yang merampas kemerdekaannya itu harus basisnya hakim. Sehingga pertanyaannya dalam hukum acara adalah, yo opo sih nangani kok koyok ini? Karena sekarang ada kebingungan, rata-rata balik nang omah dipasung kan gitu kan? Nah ini harus diselesaikan. Cuma kan pertanyaannya begini, terus gimana kemampuan negara untuk membayar itu? Kata penyusun begini, kami itu hanya nyusun undang-undang. Kalau soal masalah pembayarannya ya biar dipikirkan pemerintah, ya apa caranya kan begitu. Tapi konsepnya adalah semua upaya perampasan kemerdekaan macam mengirimkan ke rumah sakit jiwa dan seterusnya itu adalah perampasan kemerdekaan yang harus basisnya itu adalah putusan hakim. Walaupun kemudian nanti ada model-model tindakan korektif yang bisa diambil di tingkat penyidikan atau penuntutan. Next. Nah ini korporasi. Korporasinya itu luas. Perdebatan sekarang usaha dagang. Itu perdebatan usaha dagang. Karena usaha dagang itu kalau Anda lihat dokumen perusahaannya, masih usaha dagangnya misalnya Maju Jaya, semua dokumen itu atas nama pemilik, ya apa enggak? NPWP, NIB-nya itu pemilik semua. Pertanyaannya, bisa nggak pemilik sama usaha dagangnya saya tersangkakan dua-duanya? Ya kan? Karena faktanya itu satu. Kalau CV kan kelihatan sekutu aktif, sekutu pasif macam-macam. Tapi saya dalam posisi itu bisa. Kalau nggak bahaya. Pelaku illegal logging, pemilik penggergajian itu rata-rata UD. Dan UD itu, misalnya pemiliknya di Surabaya, banyak itu cabangnya di daerah. Itu strukturnya udah kayak PT aja sebenarnya. Jadi kalau hanya berhenti di orangnya atau UD-nya nggak adil kan. Next, ini caranya, ini penting Pak. Bagaimana menentukan korporasi itu melakukan tindak pidana? Jadi sistemnya atribusi kalau KUHP itu. Jadi dilihat dari perbuatan. Anda harus lihat pasal 46 sama 47. Satu pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, itu paling gampang direktur macam-macamnya bisa. Jadi ketika seorang direktur nyuap, karena izinnya nggak keluar, nyuap, maka jelas satu posisi sebagai direktur, dia menyuap untuk kepentingan korporasi dalam rangka pekerjaannya, intensi yang memberikan keuntungan bagi korporasi, maka direktur tersangka, PT-nya tersangka. Itu konteks pengurus yang memiliki kedudukan fungsional. Tapi ternyata ada lagi orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Hubungan kerja ini ternyata low level employee yang bukan pengurus fungsional, perbuatannya bisa dianggap. Contohnya sopir tadi, karyawan perusahaan tadi. Atau hubungan lain itu yang basisnya upah. Maklar, bisa. Loh kok maklar bisa? Saya tunjukkan pasal 47. Termasuk mereka pemegang kendali, pemberi perintah. Saya kasih contoh ini. Misalnya direkturnya itu punya selingkuhannya ini sangat powerful sehingga karyawan sak pabrik itu tunduk sama selingkuhannya bosnya. Ya kan? Suatu saat bosnya curhat, anak buah saya itu gimana kok kerja nggak becus, ngurus izin aja apa gitu kan? Sebagai selingkuhan yang baik, gitu ya. Akhirnya dia datang ke kantor, dia datang ke pabrik. Direktur keuangan, siapkan duit 200 juta. Direktur keuangannya kan melihat ini nih lebih bos daripada bos kan gitu kan? Ada kan orang-orang dalam perusahaan gitu kan? Dikeluarkan duit perusahaan. Sambil terus dia ngomong, kamu itu ngurus izin aja nggak beres. Akhirnya selingkuhan ini datang ke oknum, kasih suap. Selingkuhan ini walaupun dia bukan direksi perusahaan, bukan pegawai perusahaan, dia bisa dianggap sebagai pemegang kendali. Selama bisa dibuktikan. Ya pastilah Pak, selama bisa dibuktikan. Salah satu buktikannya di mana? Contohnya begini, kalau saya datang ke perusahaan Anda, terus saya minta, Pak, sini 200 juta. Apa yang Anda omongkan? Sampai itu sopo Pak, kan begitu kan? Tetapi ketika direktur keuangan itu mengasihkan duit 200 juta dan melihat bahwa ini orang lebih bos daripada bosnya, ahlinya kan begitu kan? Sehingga fakta itulah ternyata bahwa perusahaan itu bisa bertanggung jawab tidak hanya pada high level employee, low level employee, tapi orang-orang yang bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya dia adalah siapa-siapa.
Dan perbuatannya itu tentu kan selingkuhan tadi kena pasal suap sebagai manusia alamiah, tapi perbuatannya itu bisa diatribusikan kepada perusahaan itu. Saya berani menjelaskan itu. Karena apa? Kalau tidak, kadang perusahaan itu kan hanya dijadikan cangkang sebagai kedok macam-macam. Nah ini adalah suatu potensi yang besar. Kalau saya berbicara di hadapan Bapak Ibu penegak hukum, jurus yang saya keluarkan, gimana caranya menentukan actus reus mens rea. Kalau di teman-teman advokat, bagaimana caranya, walaupun sudah dilakukan oleh orang-orang itu, nggak apa-apa orang-orang itu yang kecakup, perusahaannya aman. Nah itu ada. Kita akan bicaranya adalah pada alasan penghapus pidana. Jadi ada peluang, dan kita berharap bahwa di 2026 itu kasus itu, kalau Bapak Ibu penyidik menemukan kasus yang itu sebenarnya bisa diraba kok. Teman-teman penyidik sudah ngomong ini nggak sekedar wonge Pak, itu mesti perusahaan nih Pak. Itu ada kok rasa seperti itu ketika penyidik menemukan kronologis, dan itu harus dua-duanya masukkan. Tersangka manusia alamiah sama tersangka korporasi. Nah, konteksnya ada di situ. Next. Masih berapa menit? Selesai Pak ya? Next. Next. Ini sudah tadi. Next. Ke jenis tindak pidana aja. Nah, ini. Saya sengaja ada banyak sebenarnya, tapi next. Yang saya pilih yang bikin nggak ngantuk aja. Tadi kan sudah dilihat. Nah, next. Next. Nah ini, ya. Sebelumnya ini apa? Persidangan kalau nggak salah. Ya ini biar nggak ngantuk. Karena banyak yang baru, kayak penyesatan peradilan sama obstruction of justice itu ada. Dan menurut saya KUHP ini lebih bagus daripada pengaturan obstruction of justice Undang-Undang Tipikor, karena lebih jelas, witness tampering, kemudian evidence tampering macam-macam, lebih jelas. Tapi kan ngantuk kalau kita bicara ini. Saya mau bicara ini perzinahan sama kohabitasi. Ya, perzinahan saya katakan ini kita bicara mengenai nilai kanonik, nilai KUHP Belanda itu lahir saat Renaissance, ketika otoritas gereja sangat kuat dan gereja itu menganggap sakral hubungan seksual yang dibungkus dalam maligai pernikahan, sehingga orang-orang selingkuh itu dianggap setan. Sehingga kalau kamu sudah kawin, kamu selingkuh, kamu keliru. Kalau kamu belum kawin, lakukan hubungan seksual, yo itu urusanmu, misalnya seperti itu. Sehingga overspell itu ada, tapi dalam hukum kita, dalam norma masyarakat kita, yang namanya perzinahan itu kan pokoknya sexual intercourse, kesepakatan, tapi duanya itu tidak terikat perkawinan, kan gitu kan? Ya itulah pasal besok itu. Tetapi tetap dia menjadi delik aduan. Kalau orangnya masih terikat pernikahan, legal standingnya suami atau istrinya. Bapaknya nggak terima, nggak urus. Mertuanya nggak terima, nggak urus. Kalau dia masih terikat perkawinan, legal standingnya adalah pada pasangannya. Tapi kalau dia sama-sama jomblo, sama-sama duda, sama-sama duda lah, duda sama janda, legal standingnya itu orang tua atau anaknya. Jadi harus diperhatikan. Jadi nek wis kawin ya legal standingnya pasangannya, kalau tidak kawin orang tua. Ya, orang tua atau anaknya. Ini saya pernah diundang Asosiasi Pengusaha Jepang sama Korea. Ini tolong kita mau tahu kira-kira efeknya korporasi KUHP bagi perusahaan itu apa? Itu wah, saya serius jelaskan. Habis break itu ada yang dekati saya. Kalau saya bawa pacar saya kok bahaya. Itu kira-kira kena pasal perzinahan Pak, berdasarkan KUHP kan begitu kan? Ya sepanjang ada. Maka nanti pertanyaannya ini rawan penjebakan juga. Ya kan? Rawan penjebakan juga. Nah, terus kemudian ini kan sudah ada tapi diperluas. Jadi zina tapi tetap legal. Dua. Kalau kohabitasi ini baru. Sama event, kumpul kebo. Jadi tolong dipahami, kumpul kebo itu bukan binatang sebenarnya asal katanya. Selama ini kan ngomong kumpul karo kebo kayak binatang aja kan begitu kan. Jadi asal kata kebo itu dari bahasa Belanda namanya gebo. Gebo itu gedung atau rumah.
Jadi dia kumpul dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan. Orang Hindia Belanda satu kumpul gebung, kumpul kebu kan begitu kan. Mereka menyebutnya Salmon Leven. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri dua perkawinan. Pak bedanya apa Pak zina karo kohabitasi. Kalau yang sini mensyaratkan seksual intercourse, kalau yang sini itu seksual intercourse itu kan bagian terkecil dari rumah tangga aja kan. Jadi nanti parameternya perdebatan apakah mereka saling mencintai, ada penafkahan macam itu, pembuktian nanti terjadi kohabitasi begitu. Jadi misalnya ada dua orang laki perempuan dari Gresik kuliah di Jakarta, aku ngekos sendiri kok larang, yuk urunan aja nyewa omah berdua kan, ada kebetulan ada kamar yang satu di atas satu di bawah. Wah ini kan kohabitasi, hidup bersama. Tapi kan begitu kan, nanti kan modelnya begitu, ini wah kohabitasi, ini wong loro ngapain laki-laki perempuan kalau tidak itu kan begitu kan. Maka dalam konteks kohabitasi itu harus dibuktikan. Karena dalam konteks sosial, konteks teori itu, kita tahu lah wong itu modelnya memang karena ngekos bersama karena duit atau memang itu kayak suami istri. Masalah seksual intercourse itu kan yang lain, yang penting di situ kan ada model sing lanang memposisikan diri sebagai kepala rumah tangga, yang perempuan masak kan begitu kan. Terus ada nafkah, duitnya macam-macam. Seksual intercourse nggak harus dalam tanda kutip, karena ada dua pasal ini. Nah next ini harus diperhatikan, tapi sama delik aduan. Jadi nggak bisa masyarakat berebut, oh ini kita laporkan kohabitasi, sama delik aduannya legal stand-nya sama kayak perzinaan. Sehingga ketika ada perda mau ngatur kalau kumpul kebu delik biasa, tidak bisa. Karena itu tadi parameter hukum yang hidup di masyarakat itu sepanjang tidak diatur boleh, sepanjang tidak diatur boleh. Contoh nih ya yang dulu diputuskan Hakim Bismar itu, perempuan dikasih speak iblis gitu kan sama pacarnya, menyerahkan kegadisannya dengan janji kawin, nggak jadi kawin kan dilaporkan penipuan penggelapan waktu itu kan, ya kan? Terus kemudian diputus penipuan. Nah kan begitu waktu itu. Itu kan nilai hukum yang dilindungi kan, apakah itu kan nggak mungkin toh, maksudnya barang itu. Nah itu nanti kemungkinan bisa jadi hukum yang ikut masuk. Ini perkosaan. Kata kuncinya perkosaan sekarang adalah gender netral. Laki-laki bisa diperkosa Pak, kita terlindungi dengan pasal ini Pak. Alhamdulillah kita dilindungi. Karena selama ini kan, ya kan, laki-laki perempuan. Dulu kan alasannya orang dulu kan laki-laki itu nek kepeksa gak iso Pak. Nah, gitu kan. Jadi nggak mungkin. Jadi yang bisa adalah dari perempuan dan laki-laki. Sekarang gender netral. Terus kemudian ada statutory rape. Apa itu statutory rape? Kita ngomong concern. Terutama untuk anak di bawah umur. Dianggap nggak punya concern walaupun mau date, mau. Yang kedua, marital rape, perkosaan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan itu ada. Nah, termasuk tindak pidana perkosaan, persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami asli istri. Jadi kan ada penyesatan. Persetubuhan dengan anak itu perkosaan. Persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas. Yang penting ini memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain. Itu perkosaan. Kalau sekarang kan paling banter nggak boleh pecah. Itu sudah perkosaan, memasukkan alat kelamin, tapi nggak hanya alat kelamin, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri. Itu perkosaan. Itu kenapa lah gender netral kan? Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Dilebuni pacul, dilebuni apa, itu perkosaan. Contohnya itu contohnya, ya gitu ya. Terus perkosaan dilakukan dalam ikatan perkawinan itu boleh, nah ini senjata itu. Ya kan senjata laki-laki perempuan, aku dipaksa istri saya Pak. Tapi dia adalah delik aduan. Jadi marital rape ada konteksnya ada di sini. Next. Kalau undang-undang ITE itu hanya pemberatan, jadi tidak lagi perspektifnya menjadi undang-undang yang terpisah. Next. Kalau
advokat itu kan hanya ini ya, kalau non adresatnya. Tapi yang menarik sebenarnya mendiskusikan di konteks penyesatan peradilan sama obstruction of justice, tapi itu untuk yang lain saja. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.